Welcome to Next Generation Online Service. Halo guys, apa kabarnya? Dan selamat datang di Next Generation Online Service. Senang sekali saya Zipora Priscilla bisa menemani kamu di hari ini. Dan guys, kayaknya kita sebagai anak muda, kayaknya kita pengen banget gak sih punya hidup yang bebas? Kalau zaman sekarang karena banyak makanan yang enak-enak, kita karena merasa masih muda pengen makan sepuasnya, sebebas-bebasnya. Terus mumpung masih muda, kita pengen bebas melakukan ini, itu, bebas dengerin musik, bebas nonton apa aja yang kita mau, dan juga keinginan bebas yang lainnya. Saking pengen bebasnya nih guys, sampai kita mungkin sebagai anak muda Kristen timbul pertanyaan di hati kita. Kita kan anak muda dalam Kristus ya. Sebenarnya boleh gak sih bebas? Terus sampai sejauh mana sih kebebasannya gitu kan? Terus mungkin juga ada pikiran, Tuhan kan kasih kita kehendak bebas, free will. Berarti kita bebas dong melakukan apa aja yang kita mau. Guys, benar banget. Kita dikasih free will, kehendak bebas, dan juga kita itu bebas loh untuk berekspresi. Kita bebas untuk mengemukakan pendapat. Contohnya, kita bisa menegur orang terdekat kita dalam kasih. Terus juga kita bisa menguatkan orang terdekat kita yang lagi dalam masalah. Kita juga bebas untuk berkarya. Bebas berkarya semakin naik untuk mengembangkan bakat kita, talenta kita, menuangkan ide-ide cemerlang kita dalam pekerjaan, dalam seni, dan juga yang lainnya. Nah, kita kan udah dikasih tuh kehendak bebas atau kebebasan itu. Nah, tapi ingat, kita membawa label. Yang kita bawa adalah anak muda di dalam Kristus. Jadinya gak bisa semena-mena ya guys ya. Belum lagi kita juga tinggal di Indonesia yang artinya ada budaya sendiri nih yang harus kita hormati. Guys, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bebas itu artinya lepas, tidak ada hambatan sama sekali. Nah, tapi kalau menurut Immanuel Kant, dia menyebutkan kalau kebebasan sebagai anak muda dalam Kristus bukan berarti melakukan apa yang kita mau, tapi kebebasan itu artinya dapat mengendalikan diri untuk tidak melakukan yang kita inginkan. Waduh, waktu saya baca ini, waktu kalian dengar ini, mungkin kedengarannya bertentangan ya. Tapi benar loh, apa yang Immanuel Kant katakan. Karena dalam Roma 8 ayat 21 di situ disebutkan, tetapi dalam pengharapan karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Guys, kita telah dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan. Kita bebas dan kita menjadi anak Allah yang mulia. Kalau kita udah bebas dari kebinasaan, gak mungkin ya kita balik lagi ke arah kebinasaan. Benar gak? Nah, jadi kita ini bebas yang teratur. Dimanapun kita bebas, tapi bebasnya teratur. Seperti di Indonesia ini guys, ada hukum di negeri ini. Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan, iya Indonesia merdeka nih. Tapi tetap ya, negeri ini ada aturannya. Warganya nggak dibebaskan sebegitunya, tetap ada hukum yang berlaku. Supaya apa? Supaya negeri ini tetap aman. Supaya negeri ini tetap baik, untuk kebaikan warganya juga. Apalagi nih guys, di era teknologi yang semakin canggih ini, era media sosial, kita bebas banget upload apapun ataupun juga mengemukakan pendapat apapun di media sosial, komen ataupun reply apapun bebas ya guys ya. Tapi itu dia yang harus kita perhatikan, harus hati-hati nih guys. Jangan sampai
jempol kita, jari kita nih jadi senjata makan tuan. Artinya kita boleh mengetik apa aja, kita boleh upload apa aja. Tapi mengetiknya itu jangan sampai hal-hal yang menghina, jangan sampai hal-hal yang menjatuhkan, jangan sampai juga memfitnah. Karena ada undang-undang ITE yang akan menghukum kita kalau kita melakukan itu. Dan lalu di jalan raya, kita juga bebas kemana aja. Kita mau pergi kemana aja bebas. Tapi tetap ada hukumnya, ada rambu lalu lintas. Supaya jalanan teratur dan gak ada kecelakaan. Jadi kita bebas, tapi tetap ada aturannya. Aturan itulah yang membuat kita tetap dalam jalan yang baik dan gak ada hal-hal buruk yang terjadi. Nah guys, kalau dalam Galatia 5 ayat 13 di situ disebutkan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Harus diperhatikan nih guys, jangan pergunakan kemerdekaan itu untuk hidup dalam dosa. Apalagi guys, zaman sekarang dunia semakin gelap, kegelapan yang pekat sudah menutupi seluruh bumi. Maka dari itu tugas kita, anak-anak muda dalam Tuhan, harus bersinar. Dan bagaimana kita mendapatkan source-nya, sumber cahaya tersebut? Kita mendapatkan sinar yang berasal dari yang empunya terang. Biarlah terang Kristus Yesus menyinari hidup kita agar hidup kita pun dapat menerangi banyak orang. Bagaimana sih caranya supaya kita mendapatkan terang tersebut? Caranya dengan cara mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Baca firman, baca Alkitab, supaya jiwa kita, roh kita di-charge dengan firman Tuhan. Seperti baterai handphone ya, kita butuh charge setiap harinya. Begitu juga dengan kita mungkin udah capek mendengar kabar yang tidak baik dari berita. Mungkin kita juga udah capek dengan pekerjaan kita, pikiran kita, rutinitas kita, sekolah kita, dan yang lain-lainnya. Belum lagi mungkin kita juga punya masalah, kita juga udah bingung handle-nya gimana. Charge hati, pikiran kita dengan firman yang akan menenangkan, yang akan mengenyangkan tubuh rohani kita. Lalu kita juga bisa mendapatkan terang dari puji-pujian, menyembah Tuhan yang memang layak menerima pujian sembah kita. Pujian penyembahan itu bukan hanya saja menguatkan kita, tapi lewat puji-pujian ada sukacita, ada damai sejahtera yang akan mengalir saat kita menyerukan namanya. Seperti yang tertulis, ada kuasa dalam pujian. Nah guys, setelah kita mengikuti terang tersebut, hidup kita pun bersinar. Kebebasan yang kita punya pastinya tidak akan menjatuhkan kita. Pastinya tidak akan membawa kita ke dalam dosa dan juga kebinasaan. Jadi guys, mari hari ini kita sama-sama belajar. Kita bebas melakukan apapun. Tapi ingat, ada tanggung jawab yang menanti. Mungkin bisa kita tuai saat kita masih hidup. Atau mungkin harus dipertanggungjawabkan di hadapan Sang Raja. Jadi guys, pertanyaan yang paling baik untuk kita ketika kita akan melakukan apapun dalam kehidupan kita adalah, apakah kebebasan yang kita pilih itu bermanfaat, dapat membangun, dan memuliakan nama Allah? Itu sangat penting. Apakah kebebasan yang kita pilih bermanfaat, membangun, dan memuliakan nama Allah? Kamu yang tahu jawabannya, kamu yang bisa memilih. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih atas hari ini kami bisa berkumpul,
kami dapat mendengarkan sebagian firman Tuhan. Kami dinasihati bagaimana kami sebagai anak-anak muda dalam Tuhan, kita bebas melakukan apapun, tapi kita tetap ada di dalam jalan relnya Allah. Tuhan, mungkin kami tidak mampu karena begitu banyak hal-hal yang mengganggu sehingga kami mungkin suka keluar dari jalur. Kami mohon ampun Tuhan, ampunilah kami segala kesalahan kami yang suka keluar dari jalan-Mu. Namun Tuhan, hari ini kami merendahkan diri kami memohon bantuan Engkau. Biar roh Allah yang kudus dapat menuntun kami, dapat selalu memegang tangan kami, sehingga kami tidak jauh dari Engkau, sehingga kami selalu ada di dalam jalan-Mu. Biarlah Tuhan, nama Engkau selalu dipermuliakan lewat kehidupan kami. Biarlah kami selalu menjadi terang dimanapun kami ditempatkan. Terpuji-pujilah nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Guys, terima kasih sudah mendengarkan Next Gen hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Kiranya memberkati kamu semua. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati.